Dadang kafir sama ateis itu nggak sama. Ya, nah, Dadang kemarin ngaku kafir, sekarang ngaku ateis. Berarti dia tidak ngerti kafir, tidak ngerti ateis, sehingga tidak sah pengakuannya sebagai kafir maupun sebagai ateis. Itu menyebabkan dia tidak ada masalah sama Allah. Allah yang mengatakan, oh Dadang ngomong apa orang paham. Gitu. Jadi gini, dan kalau kafir itu ada Tuhan tapi diingkari. Tapi kalau ateis, Tuhan nggak ada. Ada Tuhan tapi disekutukan, tuh namanya syirik atau musyrik. Kalau ateis itu nggak ada Tuhan. Pokoknya dalam diri seseorang Tuhan itu nggak ada. Itu namanya ateis. Nah, jadi kalau Anda mendengarkan Dadang, Anda harus mengerti makomnya. Dia itu mataul ghurur, dia itu hiasan di bumi, ya. Jadi yang penting indah dan menggembirakan. Tidak usah diukur ini Mas Murni apa KW4, nah, pokoknya yang penting Dadang menggembirakan. Ada seorang senior ateis juga, senior ateis di Jogja, namanya Pak Azadi Siregar, Bang Hadi, yang nulis Cintaku di Kampus Biru, itu juga sehari-hari selalu menunjukkan, memberi kesan kepada setiap orang bahwa dia tidak percaya Tuhan, bahwa dia bukan Muslim. Justru karena dia sangat Muslim, maka dia menyembunyikan keislamannya. Bahkan dia mengatakan di Katipiro dalam sebuah diskusi, dia mengatakan, kan Muhammad bilang kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan kalau sholat jangan sampai ketahuan Allah. Dia bilang gitu. Bang ojo banter-banter di obong omahmu, saya bilang gitu ya. Terus kemarin saya ketemu lagi, saya bilang, Bang, tapi bagaimana mungkin sholat terus Allah sampai nggak tahu? Allah kan maha tahu. Oh iya ya, Allah maha tahu ya. Jadi setiap kali Allah, waduh tahu ini, nggak jadi. Allahu Akbar, wah ketahuan, dia maha tahu ya. Nggak jadi, akhirnya nggak ada alasan untuk sholat. Karena dia mau ikhlas sholat, jangan sampai ketahuan. Saya sholat tuh ya sholat, titik. Jangan sampai tahu siapa-siapa, Allah pun jangan sampai tahu. Tapi karena Allah maha tahu, dia ingin Allah, waduh ketahuan enggak jadi. Akhirnya gak sembahyang seumur hidup. Nah Dadang itu sejenis itu. Dadang itu pokoknya cari akal bagaimana supaya Tuhan tidak marah ketika dia tidak sholat, tidak puasa, bilang dirinya demi Tuhan saya ateis, segala macam itu kan tidak akan diterima Tuhan. Dan kamu tidak akan saya akui sebagai kafir, tidak akan saya sebagai ateis. Wong tidak logis sama sekali kamu itu. Ya sudah sana mau masuk surga kamu, kan gitu. Karena tidak ada alasan masukkan neraka. Apanya yang dosa apanya? Ya sudah miskin, kurus. Bagaimana mau memberi rizki, wong dia kemana-mana cari rizki, kan gitu kan. Tapi tenang dang ya, beres dang ya. Gitu. Jadi Dadang itu hiasan hidup. Anda harus melihat dia sebagai sumber kegembiraan itu pertama. Kalau kembali ke Mbak tadi, dia kan juga memaksudkan bahwa sesungguhnya Islam itu bukan sesuatu yang tidak bisa mata mengandalkan Islam. Mata diandalkan untuk jadi gini. Saya tuh nggak bisa nuduh si teman saya ini kafir. Wong saya nuduh dia Muslim aja nggak bisa kok saya. Saya nggak punya data apapun mengenai dia. Saya bilang Ustadz Muslim aja saya nggak berani kok. Jangankan saya bilang kafir, saya bilang dia Muslim pun saya tidak berani. Jangankan dia, aku menyebut diriku Muslim pun aku tidak berani. Karena itu prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini Muslim benar apa bukan. Lah kok saya menyebut diri saya Muslim? Saya cuma berusaha. Saya berikhtiar, mudah-mudahan nanti lolos Allah. Lah kok saya ini ngafir-ngafir nanti ini. Itu namanya kafir. Orang yang mengkafir-kafirkan adalah orang kafir. Kenapa? Karena itu haknya Allah mengkafirkan. Karena Allah yang punya data, punya informasi, punya fakta, dan bisa melihat yang zahir maupun yang batin mengenai Islam tidaknya seseorang. Maka hanya Allah yang layak mengetahui seseorang itu Muslim atau tidak Muslim. Kalau ada orang mengatakan kamu kafir, itu berarti dia menutupi haknya Allah. Maka dia kafir, menutupi itu kafir. Makanya bahasa Inggrisnya cover bed, ya. Itu diambil dari bahasa Arab. Kafir itu asal usulnya petani. Petani itu disebut kafir karena pekerjaannya menutupi tanah dengan tanaman.
Terus diambil untuk istilah teologi. Jadi kafir adalah orang yang menutupi kebenaran Allah. Apalagi nggak hanya menutupi, tapi mengklaim haknya Allah dipakai oleh dirinya. Itu kafir mu'akad dan mughaladoh. Kira-kira ngono ya, Rek ya. Jadi sekali lagi ya, makanya saya tidak pernah peduli Anda beragama apa. Anda otentik apa tidak gitu, Anda jujur apa tidak, begitu dok saya tahunya. Bagaimana saya tahu Anda Muslim? Apa mergo kupluan? Apa Anda Muslim? Sekarang itu Masya Allah sudah sampai ke situ, kita ditipu selama 500 tahun sampai 700 tahun. Kan tadi Tuhan tidak ada, Tuhan ada tapi diingkari, Tuhan ada tapi disekutukan. Kira-kira 3 itu ya, mungkin ada variabel-variabel. Ketika, ini kan bisa kata benda, kata kayak yang diomongkan Sabrang tadi. Loh teman-teman Kristen ya percaya kok kalau Nabi, kalau Muhammad itu Nabi kan gitu. Sebenarnya syahadat itu bersaksi apa mengakui? Hakikatnya itu bersaksi atau mengakui? Mengakui toh. Lah saiki kanca-kanca sing jarine non Islam ki ya ngakoni lho nek Gusti Allah iku ya iko ya toh. Muhammad iku ya nabi. Nek menurut Sabrang, nek ngono Islam bisa. Gitu loh. Kan tidak ada syarat Muhammadur Rasulullah, wa Isa Rasulullah, wa mulka ada ngono. Zulkifli, Zulkarnain, gak ruwet saja itu dawa ngono. Nah, syahadat itu formal apa substansial? Substansial. Kalau substansial kan tidak tergantung kamu mengucapkan apa tidak. Sebab kalau harus mengucapkan ini tidak berlaku untuk orang bisu. Mangkel wong bisu. Tidak apa-apa. Dan nanti ada yang lebih parah dari Jokowi. Ada yang lebih parah dari yang sekarang Anda gelisah dan cemas. Anda harus siap. Anda harus siap, orang maknya harus siap bahwa hidup ini tidak sama dengan yang kamu inginkan, tidak sama dengan yang kamu pikirkan. Bahkan hidup ini berlangsung sebagaimana yang kamu paling benci dan paling jijik. Mau apa kamu? Terus berdoa kamu sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, apa dungo-dungo, nek pas susah dungo kon yo. Gue nek wis oleh duit langsung nang kafe. Gak dungo nang aku. Gitu. Ya Tuhan sih gak ngomong gitu, itu kan cara saya merepresentasikan Tuhan sih tan kinoyo ngopo tan kino kiniro ya laisa kamitsli syai'un. Jadi tidak mungkin saya menggambarkan Tuhan, itu gambaran saya tentang Tuhan. Jadi sama dengan ateis itu tidak ada, yang dia tolak itu bukan Tuhan, yang dia tolak itu ya informasi tentang Tuhan yang sampai ke dia. Dia kecewa sama ISIS, dia kecewa sama penipuan demokrasi, dia percaya sama kilang minyak dihabisin oleh Amerika di seluruh Timur Tengah gitu ya. Dia kecewa sama Freeport gitu ya. Akhirnya karena semua atas nama Tuhan, Allahu Akbar, dor, Allahu Akbar, jriet gitu ya. Akhirnya dia benci dan tidak mengakui Tuhan. Yang diakui bukan Tuhan, yang diakui adalah yang seolah-olah Tuhan yang sampai ke dia. Jadi cara orang Islam memperkenalkan Tuhan kepada dunia itu yang membuat orang di dunia menjadi tidak simpati kepada Islam. Kalau Tuhan tidak ada kan tidak terjadi di Indonesia. Pokoknya ele-ele, pokoknya anggap Tuhan ada. Sekarang Tuhan ada tapi diingkari. Atau Tuhan dianggap tidak ada. Variabelnya ya. Kalau ada sebuah rapat anggaran dan Tuhan tidak diingat oleh orang yang rapat anggaran, berarti ateis itu rapat. Benar nggak? Kalau ada presiden mengambil keputusan dan selama dia memproses kemudian mengambil keputusan itu dia tidak melibatkan Tuhan sebagai pertimbangannya, berarti ateis dia. Karena ateisme itu sebenarnya adalah dinamika kata kerja. Kapan ada Tuhan, Anda tidak ateis. Kapan Tuhan tidak Anda libatkan, berarti Tuhan tidak ada, Anda tidak libatkan. Nah sekarang saya tanya sama Anda semua. Kadar ateisme politik kita itu seberapa?
Nah, kira-kira ngono ya Mas ya. Jadi maksud saya kamu dengan judul ini besok ke Bandung pulang, ke Tangerang pulang, ngelihat dengan mata pandang ini. Oh, Tuhan tidak diajak runding, Tuhan tidak dijadikan pertimbangan, berarti ateis. Kan enggak terus jadi orang Islam tuh syahadat sekali terus Muslim, ya enggak dong. Gendeng lah. Enggak lah. Tuhan menunggu kesetiaan karena konsistensi tadi itu. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah faktor utama hidup saya. Subjek utama. Makanya sholat itu untuk latihan. Jadi kalau Anda di pasar, di warung, di kantor, Allah di sampingmu, maka engkau menyebut ilaihi, ya, dia. Tapi kalau Anda sholat, Allah di depanmu, maka Anda menyebut iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, karena Allah di depan kita berhadapan. Nanti ada peristiwa rohaniah di mana Allah bersemayam di dalam kesadaranmu. Ini kalau diteruskan menjadi thariqat la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nah, ini bahaya ini, jangan diumum-umumkan. Dadang seneng ini. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Jadi Allah sebagai dalam tanda petik pihak ketiga, pihak kedua, dan pihak pertama. Itu untuk latihan. Supaya ketika kamu ngurusin kehidupan di pasar, di kantor, di tempat pekerjaanmu, Allah tetap menjadi faktor utama meskipun dia tidak di depanmu, paling tidak dia di sampingmu. Kalau dia di sampingmu, dia ada di dalam dirimu. Makanya konsep manunggaling kawulolan Gusti di Jawa itu bukan raja bersatu dengan Tuhan, tetapi di dalam kesadaran si raja, itu Allah sama hambanya Allah itu menjadi satu. Maka dia tidak berani khianat kepada Allah karena akan mencelakakan rakyatnya, dan tidak berani dia menyakiti rakyatnya karena akan diadab oleh Allahnya. Kan begitu namanya mangununggaling kawulan Gusti. Susahnya Raja Jawa 500 tahun tidak ngerti ini. Karena aslinya mereka bukan Raja Jawa. Nah, tapi kok kapan-kapan. Ini Jogja sedang konflik, keratonnya dan seterusnya. Tapi tentang tidak usah lah, ini masalah kecil lah, masalah kecil. Ini, waduh kalau dibuka ini gawat ini. Pokoknya, tapi kira-kira ngono maksudnya yang itu Mas ya. Sekarang Anda mau jualan, Anda mau menghamili istri, Anda mau nyaur utang, Anda sedang pusing. Ketika Anda senang, libatkanlah Allah sebagai faktor utama di mana engkau bersyukur. Ketika engkau mendapat kesulitan, lo kok enggak melibatkan Allah, goblok men gue. Masa kamu dapat kesulitan, Allah bukan faktor utama. Apalagi dalam keadaan senang, kan gitu. Ada Allah, tidak mengakui Allah, ada Allah tapi mengingkari Allah, ada Allah tapi menyekutukan Allah. Itu kan nanti diterjemahkan secara nilai. Dari filosofi, akidah, filsafat, moral, sampai aplikasi sosial, sampai hukum, sampai segala macam. Kalau seorang hakim memutuskan, tok itu tidak ada Allah dalam file pikirannya, itu ketukan palu ateistik. Jelas toh? Kan begitu rumusnya tadi. Karena ini luar biasa. Ini apa namanya? Apa gue jenenge pra peradilan ini diterima apa tidak? Itu kan penting banget itu. Kalau Allah tidak terlibat di situ berarti ateis gitu ya kira-kira. Sekarang saya tanya, kalau dikebawakan lagi, kalau ada Allah berarti Anda secara moral jujur apa tidak jujur? Kalau ada Allah. Kalau secara ilmu objektif apa tidak objektif? Kalau secara olahraga sportif apa tidak sportif? Kalau secara hukum adil atau tidak adil? Kan sebenarnya sama semua itu. Yang namanya suci itu kalau dalam hukum adil. Kalau dalam olahraga, sportif, itu suci, benar-benar suci. Kalau dalam ilmu, objektif, jernih. Kalau dalam kesenian, pas, ya Ben, ya mana Ben? Kalau pitch-nya do, ya do. Kecuali kepentingan estetiknya menyuruh do-nya naik dikit atau turun dikit. Dalam sifat-sifat pentatonik misalnya.
Itu ya. Sekarang saya tanya, praktis saja sama Anda. Apakah di sini Anda bisa jujur? Yang bicara tadi jujur apa tidak? Pakai dibatas-batasi enggak? Kalau ngomong aja tuh, sejujur-jujurnya apa adanya, betul enggak? Coba Dadang suruh pidato di masjid, coba. Coba, demi Tuhan saya ateis jajal ngomong ngono di Petamburan. Tapi Dadang boleh jujur menjadi dirinya. Dan aku mengerti aslinya dia. Aku tidak percaya kepada kata-katanya. Karena dia sangat lembut dan penuh cinta dan penuh kesolehan perilakunya. Loh. Aku tidak percaya sama kata-katanya. Wong kata-katanya itu untuk menutupi kesuciannya. Ya, itu yang top terdang kamu dang. Mau masuk Facebook kira.